beban sebenarnya beban developer itu tinggal 50%. Sudah sangat terbantu. Jadi memang sangat disayangkan kalau masih ada developer yang tidak menyelesaikannya. Sudah dibantu pemerintah seperti kami sedang menyusun terkait dengan perda sistem tata cara dan mekanisme penyerahan PSU. Nantinya ini kemungkinan pada saat developer ingin melakukan registrasi dan sertifikasi terkait dengan perumahannya itu kami tidak berikan izin lagi. Di daerah Maros Pak, itu perbatasan Makassar. Iya. Kami tuh baru berani membangun masjid yang nilainya 14 miliar itu. Dan itu kompleks rumah subsidi. Masjidnya ya, hampir 14 miliar total biaya. Luar biasa. Di Maros. Kita dalam segmen Oh Papa, obrolan hangat para pandita. Dan ini dia pandita kita kali ini. Di studio sudah hadir Bapak Insinyur Andi Syahrim dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan di samping saya. Kemudian di samping beliau ada Bapak Haji Abdul Haris, developer Bumi Pundi Kersa, Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Andi. Alhamdulillah sehat Pak. Lebih mungkin. Ya. Baik, kali ini kita akan coba mendiskusikan terkait dengan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo. Dan seperti apa implementasinya di Bulukumba dan seperti apa pengembang atau developer merespon program ini, kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini. Saya ke Pak Haji dulu, Pak Haji. Sudah berapa lama jadi pengembang di Bulukumba, Pak Haji? Iya, terima kasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. PT Bumi Pundi Karsa sudah kurang lebih 3 tahun di Bulukumba Pak. Jadi kita juga baru membangun satu lokasi di Desa Polewali, Kecamatan Gantaran. Ya kurang lebih hampir 15 hektar dengan jumlah unit kurang lebih 800 unit. Luas juga Pak Haji. Iya lumayan. Kalau di tempat lain Pak Haji? Kalau di tempat lain ya ada di Sinjai, Bantaeng, Buni, Palopo, Maros, Makassar, Selayar. Alhamdulillah ya kita udah mungkin kurang lebih 30.000 unit kita udah bangun. Luar biasa. Tapi bergelut di dunia developer ini sudah lama Pak Haji ya? Iya, sudah kurang lebih 20 tahun lebih. 20 tahun, luar biasa. Ya, sebelum masuk ke soal 3 juta rumah Pak Haji, Pak Andi, kita pengantar dulu Pak Haji. Kalau saya tidak salah Pak Wakil kemarin ya ada pertemuan dengan developer Pak Andi ya. Betul. Dan mungkin bisa dijelaskan apa hal yang didiskusikan di situ. Tetapi sebelum itu saya mau dulu sedikit ke Pak Andi, Insinyur Andi Syahrim. Berarti memang kapasitasnya sudah cocok Pak di tempat sini ya, di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pak ya. Saya alhamdulillah mungkin sudah tepat ya terkait dengan bidang ilmu saya dan mungkin saya memang sudah cukup lama di Dinas Perumahan. Saya mulai di tahun 2015 mengabdi di Dinas. Awalnya sudah 3 kali berubah nama dinas ini. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, kemudian Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, kemudian berubah menjadi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Begitu Pak. Berarti sudah paham betul soal perumahan, pemukiman dan yang terkait dengan itu kan dia. Kalau persoalan paham itu karena setiap tahun ini saya lihat selalu regulasi ini selalu berubah Pak. Oh gitu ya. Apalagi terkait dengan program-program pemerintah terkait dengan
Prasarana sarana umum memang ini selalu berubah-ubah aturan yang ada dari kementerian. Jadi tetap kita harus selalu mengikuti aturan mainnya. Begitu Pak. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada rapat dengan Bapak Wakil Bupati dengan menghadirkan pengembang atau developer. Apa hal menarik yang dibahas pada saat itu, Pak Andi? Oh iya. Dari ada beberapa hasil kesimpulan yang dihasilkan dari rapat yang dengan Bapak Wakil Bupati terkait dengan pengembangan pembangunan perumahan di Kabupaten Bulukumba. Itu yang pertama, Pak Wakil menginginkan bahwa disepakati ya, jadi pasal disepakati oleh peserta rapat bahwa perizinan itu harus satu pintu. Jadi semua perizinan itu diperkarsai oleh dinas perizinan. Jadi nanti dinas perizinan yang menetapkan siapa tenaga tanah teknis yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Contohnya di perumahan mungkin yang terlibat itu mungkin dinas pertanian, dinas PUTR, kemudian dinas perumahan, kemudian instansi lain yang terkait dengan hal tersebut. Jadi pada saat itu developer yang mengajukan permohonan perumahan itu bisa di satu tempat saja, mungkin bisa melalui dinas perizinan saja. Begitu. Jadi nanti dinas perizinan yang memanggil atau melakukan evaluasi terkait dengan usulan atau terkait dengan pembangunan perumahannya. Saya kira demikian. Sejauh ini Pak Andi tidak seperti itu yang ada di lapangan, Pak Andi. Sejauh itu hari ini mungkin karena masih ada yang sistem rekomendasi Pak, masih ada tenaga teknis yang tidak bertempat di dinas perizinan. Jadi mungkin ini nanti lebih diperketat lagi bahwa semua tim teknis yang ada di dinas instansi terkait itu yang membawahi terkait dengan perizinan itu yang untuk memberikan rekomendasi atau apa dan segala macamnya itu di perizinan akan berkantor mungkin di perizinan melalui SK Bupati. Nah, sejauh ini Pak Haji dengan perizinan yang tidak satu tempat, bagaimana Pak Haji melihatnya, Pak Haji? Memang sih idealnya harus begitu Pak ya. Namanya juga dibentuk PTSP, perizinan terpadu satu pintu. Harusnya memang terpusat di sana, nanti pihak-pihak teknis yang terkait dengan instansinya yang mengkoordinasi ke kantornya. Jadi memang idealnya harusnya lewat situ sudah jadi pengembang itu atau pelaku usaha masuk ke kantor PTSP, keluar di situ udah selesai perizinan semuanya. Tidak perlu lagi ke semua kantor-kantor sebenarnya. Idealnya, dan itu memang sebenarnya tujuan awalnya dibentuk itu kantor atau dinas PTSP. Tapi di Bulukumba ya selama ini sudah mulai mengarah ke sana Pak. Mudah-mudahan bisa lebih sempurna lagi ke depan. Karena kemarin memang di pertemuan itu ya tahap-tahap untuk membicarakan penyempurnaan ke sana. Dan ini luar biasa Bulukumba Pak, sudah mau mengarah ke sana karena daerah lain juga malah memikirkan pun juga belum. Oh begitu. Jadi Bulukumba ini boleh dikata sudah lumayan luar biasa. Satu langkah lebih maju. Sudah. Iya. Selain itu yang dibahas Pak Andi kemarin, selain tadi soal regulasi perizinan yang satu pintu, mungkin ada hal-hal lain yang dibahas kemarin? Selain itu, Pak Wakil juga mengharapkan kepada developer nanti itu pada saat setelah pemecahan sertifikat berdasarkan peta bloknya itu beliau menginginkan juga bahwa PBB itu sudah terpecah juga. Dalam artian kenapa bagaimana kita supaya pemerintah daerah terkait dengan pendapatan itu bisa lebih efektif lagi di bidang sektor perumahan. Karena kita melihat bahwa di perumahan sekarang ini ada beberapa regulasi yang ditiadakan. Termasuk yang pertama di tahun akhir 2022 itu yang ditiadakan itu izin prinsip dan pel banjir. Tahun 2024 menuju ke 2025 ada 3 lagi yang dihapuskan di sektor perumahan, yaitu terkait dengan PPN, pajak 0% untuk kategori rumah subsidi Pak. Iya. Kemudian ada PBG-nya juga digratiskan. Kemudian
PWB, PWB-nya digratiskan, PWB-nya, kemudian BBHTB-nya juga digratiskan. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan PAD di sektor perumahan ini salah satu adalah bagaimana dengan secepatnya ini pengembang untuk melakukan pemecahan di PWB-nya, Pak. Itu salah satu di antara dari hasil simpulan yang disampaikan oleh hasil keputusan rapat tersebut. Kalau soal PSU dibahas juga Pak di kemarin. Iya, Pak. Kalau persoalan prasarana sarana umum memang ini adalah adalah salah satu prasarana yang wajib itu disiapkan oleh developer karena terkait dengan bagaimana itu menciptakan bagaimana perumahan itu menjadi nyaman, Pak ya. Kemudian nyaman karena ada beberapa ya kami melihat developer atau perumahan yang sampai hari ini sudah bertahun-tahun selesai pembangunannya, namun jalannya itu belum berubah-ubah, tetap masih jalan tanah. Contohnya di beberapa tempat mungkin Bapak kita lihat, hal inilah yang kita bagaimana caranya nanti ini prasarana sarana umum yang diberikan kepada pemerintah ini harus sudah dalam baik, pastinya kondisinya sudah jalan paving atau jalan beton, karena kapan kita menerima dalam bentuk jalan tanah ini juga akan menjadi beban pemerintah daerah terkait dengan APBD-nya karena otomatis APBD ini akan meningkat untuk perbaikan jalan, sementara developer dan user ini mestinya adalah kewajiban mereka untuk membangun tersebut, sementara pemerintah daerah nanti ini hanya akan melakukan peningkatan saja atau pemeliharaan, karena di akhir dalam masa proses pelaksanaan kegiatannya para developer itu 6 bulan setelah masa konstruksi itu selesai semua dalam satu kompleks itu, 6 bulan setelah itu wajib hukumnya untuk diserahkan kepada pemerintah daerah, gitu Pak. Kalau berbicara PSU, prasarana sarana utilitas umum, apa saja yang masuk di situ, Pak? Kalau berbicara terkait dengan prasarana sarana utilitas umum itu yang masuk dalam hal tersebut itu yang pertama terkait dengan jalannya, kemudian drainasenya, kemudian itu ada taman-tamannya juga Pak, kemudian lampu jalan, persampahannya bagaimana, kemudian apalagi kalau mungkin pada saat perencanaan awal itu ada namanya site plan. Jadi di kita di bidang PSU ini berfungsi untuk melakukan penilaian terhadap prasarana sarana utilitas umum yang telah direncanakan oleh para pengembang. Jadi pada saat dia mau mengajukan permohonan untuk persetujuan bangunan gedung PBG-nya, terlebih dahulu bidang PSU ini melakukan penilaian terkait dengan berapa luasan dan berapa besaran daripada PSU tersebut. Jadi karena fasum-fasosnya itu berbanding 70 berbanding 30. Jadi 30 itu yang dalam bentuk fasum-fasos, dan itu dikali luas lahan, Pak. Jadi 30% dikali luas lahan. Itulah besaran dari fasum-fasosnya. Itu sudah termasuk semua jalan, drainase dan taman-tamannya. Hanya sampai saat ini memang kendala kami dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami sudah membentuk tim investigasi dan identifikasi terkait dengan prasarana sarana utilitas umum ini, melibatkan beberapa stakeholder, yaitu ada juga dari Satpol PP, ada yang dari perizinan, kemudian ada yang dari kejaksaan dan Tipikor. Jadi beliau ini semua yang melakukan penilaian terkait dengan prasarana sarana utilitas umum yang ada. Hanya sampai saat ini memang kendala kami ada beberapa, karena kami ini sementara dalam menyusunan perda terkait dengan bagaimana mekanisme dan tata cara pengelolaan dan penyerahan prasarana sarana utilitas umum. Karena di kabupaten-kabupaten seperti di Kota Makassar itu sudah diberlakukan, Pak. Nah, tapi di Kabupaten Bulukumba ini insya Allah mungkin tahun 2026 kegiatan ini sudah kita laksanakan, karena sepanjang kita lihat bahwa prasarana sarana utilitas umum itu bagus, kita nanti ada nanti yang namanya sistem sertifikasi dan registrasi terkait dengan pengembangan pembangunan perumahan. Jadi kalau kita mau membangun perumahan nanti, otomatis contohnya Bumi Pulau 51, nanti kompleks di Perumahan 1, sarana prasarana umumnya sudah selesai semua, jalannya sudah cantik,
kemudian drainasenya sudah bagus, taman-tamannya sudah tertata, itulah yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Kenapa Pak? Karena sepanjang perjalanan banyak ada konflik-konflik lagi, kadang ada konflik antara pihak atau warga yang ada di perumahan itu dengan warga yang ada di sekitar perumahan itu, pemukiman. Kadang seakan-akan ini bahwa saya yang punya jalan ini, saya yang punya jalan. Dia tidak boleh menganggap bahwa saya punya jalan ini, ke Bapak tidak boleh keluar. Jadi kenapa pemerintah ini mengambil alih ini prasarana saluran umum ini? Karena pemerintah tidak menginginkan adanya hal-hal seperti ini. Jadi memang sebaiknya mungkin lewat kesempatan ini mungkin kami ingin juga menyampaikan kepada pihak pengembang untuk lebih memperhatikan yang namanya prasarana lalu lintas umum, karena bagaimanapun juga kasihan juga usernya Pak. Kalau sepanjang dia tinggal di situ kemudian jalannya tidak berfungsi dengan baik atau tidak cantik, bagaimanalah, itulah yang kadang membuat orang menjadi resah. Jadi dan itu keluhan-keluhan warga itu sering disampaikan ke kami. Jadi kemudian selain itu juga hampir kami lupa juga bahwa kami berharap bahwa selain daripada jalan dan drainasenya yang harus kita perhatikan, tapi ada yang lebih utama lagi terkait dengan persambahan. Kami baru-baru ini mencoba melakukan pendekatan dengan pihak developer, dan alhamdulillah Pak Aji telah memberikan bantuan satu unit motor sampah kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, dan alhamdulillah motor itu sudah kami gunakan sudah kurang lebih 3 bulan Pak Haji ya. Sudah 3 bulan. Jadi saya lewat kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Pak Haji Haris atas prakarsanya, atas keikhlasannya memberikan kami bantuan terkait dengan motor sampah. Karena kami memang kendala kami Pak ya, kendala kami memang di beberapa perumahan itu ya sampah, dan Pak Haji ini beliaulah yang dengan proses pendekatan kami dengan Pak Haji ini, dan beliau ini dengan sukarela menyerahkan satu buah unit motor sampah itu dalam bentuk CSR dari PT Bumi Pindakarsa. Luar biasa. Iya Pak Haji, bagaimana ketersediaan PSU, karena PSU memang ini lagi marak dibahas ini di mana-mana Pak Haji, termasuk misalnya soal jalan dan drainase. Kalau di Bumi Pulau Walimas seperti apa Pak Haji ketersediaan PSU-nya? Jadi alhamdulillah Pak, memang itu kita harus perhatikan betul PSU, karena ini selain memang kenyamanannya user, dan memang tanggung jawab developer itu harus menjadi sekalian Pak. Dan sebenarnya PSU ini ada bantuan dari pemerintah sampai 50% dari total yang kita bangun. Jadi sebenarnya beban developer itu tinggal 50%. Sudah sangat terbantu. Jadi memang sangat disayangkan kalau masih ada developer yang tidak menyelesaikannya. Sudah dibantu pemerintah 1/2, masih mau ditinggal. Sebenarnya bisa diantisipasi nih Pak, karena perbankan itu menahan retensi, ada namanya retensi bestek, itu masuk jalan dan saluran itu, dan itu lumayan sebenarnya. Makanya itu harus dibuat sebenarnya komitmen dengan perbankan Pemda. Dana itu jika developernya itu nggak membangun jalanan, membuat saluran, harus ada komitmen bahwa kayak ada kuasa bahwa perbankan bisa memberi dana retensi itu ke pemerintah untuk membangun itu jalanan. Kan ada retensi Pak, itu harusnya perbankan ketat, jangan mencairkan kalau memang nggak dibangun, dan bisa diserahkan nanti ke pihak manakah, baik ke lewat pemerintah untuk membangun PSU itu. Jadi sejauh ini Pak Haji dari perbankan langsung ke developer Pak Haji dana itu ya? Iya, kalau sudah terbangun, kalau sudah dikerja Pak ya, sudah terpinta lah. Kalau ada yang sempat cair kita tidak tahu lagi mana, padahal harusnya itu ketat, jangan dicairkan. Itu disimpan, manakala developernya nggak kerja, itu harusnya dipakai dana itu untuk membangun jalan. Itu harus dibangun sebenarnya komitmen atau kerjasama antara pihak pemerintah dengan perbankan. Misalnya kayak ada komitmen jika developernya nggak mengerjakan, ada kuasa mencairkan dana tersebut ke pihak pemerintah untuk membangun jalanan. Karena sangat sayang memang Pak kalau bangun perumahan nggak dikerja. Tadi ada menarik Pak Haji, bahwa PSU itu bantuan dari pemerintah dan developer itu hanya 50% dari dana developer itu.
Tapi masih ada saja developer Pak Haji yang abai dengan soal itu Pak Haji. Kelihatannya Pak masih ada, padahal Iya. makanya kalau kami dari pihak Bumi Pundikarsa Pak, malah perencanaan awal itu sudah menganggarkan pos anggaran untuk seluruh jalanan. Adapun kalau kami berhasil dibantu oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR, itu sudah menjadi keuntungan yang tambahan di belakang. Iya, jadi Pak Haji ini tidak sepenuhnya berharap dari pemerintah soal anggaran ketersediaan. Harusnya Pak, kita sudah menyediakan anggaran memang untuk jalan dan saluran. Jadi manakala ada bantuan data ya menjadi keuntungan tambahan. Iya, alhamdulillah. Betul Pak, Iya. Di bumi Pulau Wali Mas yang ada sejauh ini di sana PSU-nya? Alhamdulillah Pak, yang Polewali 1 itu sudah tuntas 100%. Polewali 2 sudah terbantu juga 50% dari pihak pemerintah. Masih ada di Polewali 2 belum sempurna, memang belum terjual juga Pak situ. Jadi, tapi dalam waktu dekat insya Allah mudah-mudahan sebelum masuk ke Polewali Mas 3 kita udah bisa tuntaskan juga Polewali Mas 2. Sisa sedikit yang belum kita. Sudah mau ekspansi ke Pulau Wali Mas 3 Pak Haji? Alhamdulillah sudah. Iya, siapa tahu ada yang bertanya Pak Haji, kalau bumi Pulau Wali Mas di daerah mana Pak Haji? Di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Dua? Pulau Wali 2 yang Di situ juga Pak nyambung sih. Oh, nyambung. Satu lokasi ya, menyambung. So, makanya bisa dikatakan kami ini membangun di Bulukumba masih satu lokasi sebenarnya. Cuma ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oh, tahap 3. Tapi satu lokasi itu tadi yang sampai puluhan hektar Pak Haji? Iya, kurang lebih sudah hampir 15 hektar. Iya. Luar biasa Pak Haji ini Pak Haji. Sampai kemudian ada CSR yang disiapkan sampah angkutan sampah Pak Andi ya? Ya, ya 1 unit motor sampah. Iya. Ya. Apa pertimbangannya Pak Haji sampai kemudian harus ambil dana CSR untuk dibantu pemerintah dalam hal penanganan sampah ini Pak Haji? Iya, semata-mata aja Pak, memperlancar ini masalah sampah. Karena ini juga kalau tidak ditangani baik ini persoalan sampah. Kacau Pak, baik dari dalam kompleks sendiri saya lihat sudah banyak yang mau membuang sampah sembarang, bahkan ada yang keluar di jalanan. Iya. Jadi kalau memang kita juga dari pengusaha ini tidak saling membantu semua, membantu pemerintah, memang sulit akan berjalan Pak. Jadi memang harus kita ini sinergi dari semua pihak. Dan memang alhamdulillah kami selama di Bulukumba alhamdulillah didukung penuh, diperlancar, karena memang kami juga sangat hati-hati Pak, tidak mau melangkah kalau ada hal-hal yang kelihatan akan melanggar, sehingga mempersulit diri kami sendiri. Jadi selama ini karena kami berjalan dengan yang benar-benar aja, jadi alhamdulillah semua dukungan dari Pemda lancar semua Pak. Selama ini kami tidak ada hambatan, alhamdulillah. Dan kami memang sangat hati-hati untuk bagaimana mungkin jangan ada pelanggaran yang terjadi. Iya betul. Dan memang seperti itu developer Pak di solusinya. Ya, kalau kita melihat bahwa berbicara terkait dengan regulasi sebenarnya memang terkait, kalau contoh terkait sebentar tadi dengan dana CSR-nya sebenarnya alat seperti penanganan sampah sebenarnya kalau menurut saya wajib hukumnya sebenarnya itu pihak developer itu menyiapkan hal seperti itu karena pihak developer ini sudah menciptakan sebuah kawasan perumahan dengan beberapa unit rumah, anggaplah 100 unit. Otomatis kalau ini semua dibebankan kepada pemerintah daerah, memang berat ini, apalagi kita melihat bahwa jumlah pengembang yang ada di Kabupaten Bulukumba ini cukup besar juga, itu sekitar 43 pengembang Pak ya, dengan jumlah titik yang hampir di beberapa kecamatan ini ya, terutama di Desa Polewali, Gantarang ini, dan cukup besar itu di Desa Tacorong. Ini seyogianya mungkin para pengembang-pengembang yang mungkin di atas kapasitas 100 wajiblah mungkin menyiapkan motor sampah paling maksimal 1 unit saja. Ini mungkin yang bisa mengambil sampah-sampah yang ada di warganya. Paling tidak ini juga selain dari itu juga ini bisa juga menjadi sebagai lowongan kerja ada pada orang yang betul-betul maksudnya yang ada di bidangnya masing-masing, seperti contohnya membawa motor sampah, kemudian dia mengambil sampah, kemudian dia memilah, kemudian pilahannya itu mereka jual, itu kan bernilai ekonomi kembali. Jadi tidak semua sampah yang ada di perumahan itu ya harus ke TPA, tapi paling tidak kita minimaliskan,
diperkecil itu diminimalkan volumenya Iya. karena kita melihat bahwa dengan besaran luasan sekarang perumahan yang cukup luas di Kabupaten Bulukumba ini itu secara otomatis berdampak terhadap jumlah dan volume sampah dalam setiap rumah tangganya. Jadi berdasarkan analisis itu paling tidak ya ada motor sampahnya lah, mungkin 1 atau 2. Kalau kawasannya itu mungkin 200 ke atas, mungkin 2 unit lah atau apa. Ini juga yang bisa membantu pemerintah daerah dalam mengeluarkan APBD-nya. Dan itu sudah disampaikan ke semua developer di Bulukumba, Pak Andi? Alhamdulillah kemarin melalui surat kami sudah menyampaikan untuk menyampaikan di grup juga untuk teman-teman para pengembang ini dibutuhkan keikhlasannya untuk mengeluarkan dananya sedikit untuk pembelian motor sampah, karena sampai hari ini ada beberapa TPS 3R yang dibangun oleh pemerintah daerah ini memang terkendala oleh motor sampah, motor 3 roda. Jadi ini TPS 3R yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah ini tidak berfungsi secara maksimal karena sistem pengelolaan yang mungkin kurang bagus. Jadi insya Allah mungkin di tahun 2026 kami Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan Dinas DLHK ini akan melakukan pembinaan kepada petugas-petugas TPS 3R terkait dengan bagaimana cara mengelola dan mengambil sampah sehingga sampah yang sampai ke TPA itu volumenya tidak cukup besar, karena sampah yang dipilah itu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk daur ulang kembali itu paling tidak akan bernilai ekonomis untuk warga di sekitarnya. Iya. Tapi di beberapa kompleks perumahan, Pandi, jangan kamu sampah yang TP3R juga tadi itu malah tidak ada juga di kawasan ada yang seperti itu, Pandi. Ya, mesti paling tidak ini memang kita harus secara konsisten melakukan edukasi, pembinaan kepada para teman-teman para developer supaya fasilitas-fasilitas seperti itu dapat diperhatikan. Karena kalau hal-hal seperti ini memang kelihatannya sangat kecil, tapi dampak yang dihasilkan itu cukup besar. Jadi mungkin begitu. Kalau ada developer misalnya yang abai atau tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh dinas terkait, dinas Pak Andi, apa konsekuensi yang bakal diberikan nantinya Pak Andi seperti itu? Sampai misalnya ada pencabutan izin atau gimana Pak Andi? Kalau terkait dengan developer yang tidak menyiapkan prasarana fasilitas umum, kami ini sedang menyusun terkait dengan perda sistem tata cara dan mekanisme penyerahan PSU. Nantinya ini kemungkinan pada saat developer ingin melakukan registrasi dan sertifikasi terkait dengan perumahannya itu kami tidak berikan izin lagi, karena di proses ini nanti di Kota Makassar ini, di provinsi ini sudah melakukan sistem sertifikasi dan registrasi pengembang, dan itu salah satu di antara indikatornya adalah bahwa kalau pengembang ingin mau melanjutkan pembangunan perumahannya di tempat yang lain itu terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan terhadap bangunan perumahan sebelumnya. Contohnya saya ambil contoh saja Pak Haji. Jadi saya Pak Haji untuk melakukan register ke pembangunan Pulau Limas 3 nanti ini kami tidak berikan izin untuk ke Pulau Limas 3 karena di Pulau Limas 2 saja ini prasarana utilitas umumnya ini tidak dipenuhi. Contoh ini. Tapi ini kami berharap, jadi harapan seperti itu. Jadi ini ke depan nanti setelah perda ini selesai, kita mungkin akan intens turun ke lapangan melakukan identifikasi terkait dengan itu, kemudian memberikan edukasi kepada para developer. Paling tidak kita melakukan pendekatan secara keluargaan, karena paling tidak mereka adalah mitra dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Jadi tidak serta-merta bahwa kita langsung mencabut izinnya, tidak semata, tapi kita melakukan edukasi. Jadi mungkin karena regulasi yang mungkin atau pengembang yang tidak tahu terkait dengan regulasinya atau bagaimana. Jadi itulah fungsi dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan untuk melakukan pembinaan secara terus-menerus. Ya, jadi ke depan tidak boleh lagi melakukan ekspansi, tidak boleh lagi melakukan pembangunan di tempat lain
sebelum 100% tuntas. Iya. Pan dia? Harus. Begitu Pak Haji ya. Ya, kalau di Pulau Walimas ada komitmen untuk menuntaskan 2, baru kemudian lanjut 3 Pak Haji. Insya Allah. Iya baik, selain sampai jadi persoalan, ada satu hal yang cukup menarik juga dan ini cukup diwanti-wanti oleh Bapak Bupati soal drainase Pak Andi. Ada beberapa kawasan pemukiman yang jasa kita lihat di media sosial misalnya, di media online itu kadang banjir seperti itu. Itu kira apa penyebabnya sampai terjadi hal seperti itu Pak Andi? Kalau terkait dengan drainase sebenarnya dan adanya genangan yang timbul di dalam suatu perumahan itu memang ada beberapa hal yang harus kita kaji. Jadi paling tidak kita melihat sistem perencanaan lebih awal daripada perumahan tersebut. Jadi kalau kita sudah melakukan evaluasi terkait dengan drainase yang ada di perumahan itu, kita lihat di sekitar pemukiman. Karena kami melihat juga, mohon maaf ini Pak, kami sampaikan bahwa timbulnya genangan di perumahan atau di tempat di pemukiman itu bukan semata-mata karena akibat dari pembangunan perumahan. Salah satu di antaranya mungkin itu banyaknya sedimen yang ada di drainase, kemudian masyarakat mungkin banyaknya sampah plastik yang ada di drainase. Kemudian ada beberapa hal juga, mungkin ini tidak ada konektivitas antara drainase yang satu dengan drainase lain, sehingga bagaimanapun secara logika berpikir bahwa kalau pipa itu tersumbat di ujung atau di hulunya pasti akan menimbulkan genangan di hulunya. Jadi ya begitu sistemnya. Jadi kadang kita tidak jadi memang dalam proses banjir ini memang harus kita melakukan evaluasi kembali bagaimana sistem drainase yang ada di Kabupaten Bulukumba, karena kita melihat bahwa ada beberapa memang drainase yang tertutup itu yang memang perlu mendapatkan revitalisasi, apa yang perlu sekarang diperbaiki, karena endapan itu sedimen di drainase itu memang sudah cukup tinggi, sehingga itulah yang menghambat proses lajunya air. Sekira demikian. Kalau di bumi Pulau Walimas, Pak Haji, kira-kira bagaimana drainasenya di sana? Jadi alhamdulillah Pak, memang pada saat kami mencari lahan itu, pasti yang paling urgent juga kita perhatikan itu nantinya airnya ini lari kemana, pembuangan. Itu yang kita survei dulu memang. Jangan sampai pembuangan air ini tidak jelas. Setelah kami tinjau, alhamdulillah di Pulau Walimas itu memang ada jalur sungai kecil situ yang tembus ke sungai Kirasa. Jadi dan memang itu elevasinya kami jauh tinggi dibanding dasar sungai itu. Jadi mengarah ke sana Pak, dan alhamdulillah kalau di Pulau Walimas Pak, insya Allah dari ukuran standar pemikiran manusia 100% aman. Betul. Kalau di luar, kalau ya hal-hal di luar yang teknis Pak, dari sisi teknis ini. Ya, jadi kalau di bumi Pulau Walimas boleh disebut bahwa PSU-nya di sana aman-aman semua. Mulai dari jalannya. Jalan di sana sudah paving atau sebagian beton, sebagian paving. Dan itu di Pulau Walimas 1 sudah 100%. Selesai 100%. Drainasenya aman. Aman, alhamdulillah. Kemudian apa lagi Bandi? Kalau masjid ada. Taman-tamannya juga sudah bagus. Lampu jalan juga bagus. Iya. Ya, jadi memang PSU ini jadi masalah Pandi di mana-mana. Kadang jadi keluhan Pandi ya. Di brosur kadang ada kita lihat begitu manis, begitu indah misalnya tampilannya, tapi ketika masuk dilihat kondisi itu tidak sesuai Pak Andi. Ya, jadi tadi saya tegaskan Pak Andi bahwa ke depan tidak boleh lagi ada pembangunan di tempat lain kalau misalnya di pembangunan sebelumnya itu belum tuntas. Terbengkalai. Jadi artinya Pak begini juga, bukan bahwa harus 100% selesai.
karena bisa saja ada namanya kesinambungan, Pak, memang masih berjalan Iya. program tahap 2, Iya ya. tahap 3 sudah berjalan juga. Oh begitu. Gitu, Jadi yang dimaksud tadi mungkin Pak Iya. Andi Sahril terbengkalai. Terbengkalai. Ini sudah lama, kenapa Iya. harusnya sudah diselesaikan, Iya. tidak diurus. Nah, itu tuh yang maksudnya. Iya. Karena seperti contohnya bisa saja saya sudah membangun lagi Polewali 4, Empat. masih jalan juga Polewali 3. Iya. Dan mutlak ini harus selesai Pak, karena bersamaan jalan. Iya. Bertahap. Bertahap, ya. Tapi yang terpenting di sini komitmen Pak. Intinya di sini Pak, artinya bagaimana kita bekerja, jangan Iya. cuma profit oriented aja. Iya. Bagaimana semua menguntungkan Pak? Iya. Masyarakat, pemerintah, kita juga developernya, Betul, semua menguntungkan. Betul, iya, betul. Atau jangan-jangan ada yang menganggap bahwa kalau PSU misalnya tidak ada uangnya, kalau unitnya laku pasti ada uangnya seperti Iya, itu. betul. Katakan misalnya kalau kita bangun masjid ya sudah tidak ada uangnya nanti belakangan gitu. Kalau kita siapkan misalnya unitnya langsung ada uangnya gitu. Iya. Ada juga yang seperti itu. Ada Pak, memang itu. Padahal itu tidak sadar bahwa kadang masjid itu yang membawa berkah, malah Iya. membuat yang lain jadi lancar. Iya. Contoh kami di daerah Maros Pak, itu perbatasan Makassar. Iya. Kami tuh baru berani membangun masjid yang nilainya 14 miliar itu. Dan itu kompleks rumah subsidi. Masjidnya Masjid 14 ya, hampir 14 miliar miliar total luar biayanya. biasa. Nah, ini Di mana? di Maros itu, Moncoloy namanya. Wah. Dari apa ya dia? Dari Dewas 2. Dewas 2. Iya, jadi rumah komersil aja Pak, rumah mewah kayaknya belum ada yang berani membangun masjid Semewah itu. semewah itu dan sebesar begitu biayanya. Apa sih pertimbangannya sampai harus mewah begitu? memang Pak Haji? Karena jangan-jangan nanti keuntungannya lari semua ke masjid gitu. tetap ada perhitungannya Pak, cuma Iya, memang iya. ya mungkin sudah ada niatan dari pimpinan kami bahwa ya selain kita mengejar keuntungan duniawi ya, bagaimana kita juga sudah menanam memang keuntungan untuk akhirat. Apalagi kenyamanan Pak, kenyamanannya orang beribadah. Iya. Dibutuhkan kenyamanan untuk beribadah. Paling tidak ini hubungan spiritual dengan Tuhan ini lebih bagus. Iya. Jadi di bumi Polewali Mas sudah masuk tahap 3 Pak Haji ya. Insya Allah Pak sudah. Sudah berapa persen Pak? Baru pematangan lahan ini Pak, jadi sudah tembus ke jalan raya, jalan poros Kumasijai. Jadi tapi kami mau selesaikan dulu Polewali 2, tuntas betul Pak, di situ baru kita melangkah ke Polewali 3 supaya teratur betul juga, tertata, user-user dia Polewali 2 merasa nyaman Pak. Kalau kami tuntaskan dulu baru melangkah ke Polewali 3. Harapannya ya seperti tadi, kalau memang bisa nanti selesai juga semua fasilitas PSU-nya, baru kami melangkah ke Polewali 3. Polewali 3 masih di dalam satu kawasan. Satu kawasan. Satu kawasan. Tapi bisa jadi ke depan ini akan jadi kota satelit misalnya seperti itu. Amin. Mudah-mudahan. Iya, sama misalnya kayak Pik 1, Pik 2 kalau di Jakarta gitu.